Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Aprilia, NIM 18 10 20 11 29. Di sini saya akan melakukan evaluasi resusitasi neonatus. Merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk membantu bayi agar bisa bernafas secara spontan, adekuat, dan teratur. Pada beberapa kasus bayi, ada beberapa bayi yang tidak bisa bernafas secara spontan sehingga memerlukan resusitasi neonatus, output yang baik bagi tumbuh kembang bayi. Alat pelindung diri yaitu seperti handscoon, masker, kacamata, perlak, dan penutup kepala. Yang selanjutnya yaitu alat hisap, kateter suction, terus habis itu manual mukus ekstraktur, selungkup resusitasi, dan selanjutnya obat epinefrin, selanjutnya cairan NS dan RL, selanjutnya stetoskop, dan klaim umbilikus untuk mengklaim tali pusat bayi, gunting, dan linen. Ketika bayi datang, idealnya resusitasi neonatus harus tersedia infant hormone atau penghangat bayi dan sudah dinyalakan ketika bayi akan lahir, sehingga ketika bayi sudah lahir maka tempat sudah hangat. Ada 3 pertanyaan sebelum melakukan pemeriksaan, yaitu yang pertama, apakah bayi lahir cukup bulan? Yang kedua yaitu apakah bayi napas spontan atau menangis? Yang ketiga yaitu apakah bayi tonus ototnya baik? Jika dari 3 pertanyaan tersebut bayi ada yang tidak, maka dinyatakan bayi tidak sehat. Jika dari 3 pertanyaan tersebut bayi mencakup semuanya baik, maka bayi dinyatakan sehat dan hanya memerlukan perawatan teratur. Jika jawaban iya, maka berikan perawatan kepada bayi. Jangan lupa memakai handscoon dan masker. Berikan kehangatan pada bayi. Yang pertama, berikan kehangatan pada bayi. Yang kedua, posisikan leher bayi semi ekstensi. Yang ketiga, keringkan badan bayi dari sisa-sisa darah dan air ketuban. Jika sudah, maka dilepaskan kain yang tadi, lalu bersihkan mulut dan hidung bayi, suction, lalu dibuang. Di mulut dan hidung kanan kiri sampai bersih. Lalu selanjutnya taktil kaki bayi dengan cara disentil-sentil atau dipukul-pukul sedikit. Lalu posisikan kembali bayi seperti semula. Langkah awal, maka berikan kehangatan pada suhu normal pada bayi. Yang kedua, bersihkan jalan nafas bayi. Yang ketiga, keringkan dan sentil-sentil kaki bayi. Lalu hitung frekuensi jantung bayi. Jika denyut jantung pada bayi kurang dari 100, maka
maka perlu dilakukan VTP, yaitu pompa dengan kecepatan 40 sampai 60 kali per menit per 30 detik dengan irama pompa lepas lepas, pompa lepas lepas, pompa lepas lepas, pompa lepas lepas sampai 30 detik. Evaluasi kembali denyut jantung pada bayi. Jika denyut jantung pada bayi masih kurang dari 100, maka perlu evaluasi kembali cara pemberian VTV tadi dengan cara Sri BTA, yaitu S-nya sungkup ini dengan cara membentuk C dan jari lain menekan dagu, lalu reposisi leher. Selanjutnya I-nya isap lendir jika masih ada lendir. Maka selanjutnya B-nya buka mulut saat mau VTP. Membentuk C, tangan yang lain menahan di dagu, dan T-nya tekan dinamikakan dengan cara tekanan dinaikkan. Dinamikal. T-nya dengan cara tekanan dinaikkan. Pompa lepas lepas, pompa lepas lepas, pompa lepas lepas, pompa lepas lepas. Jika sudah, maka evaluasi kembali apakah denyut jantung pada bayi sudah normal atau belum. Jika denyut jantung pada bayi masih di bawah 60, maka perlu pemasangan endotracheal choke. Maka dari itu perlu bantuan tenaga perawat lain. Sebelum melakukannya, posisikan bayi kepalanya ke arah kita, lalu endotracheal choke-nya dimasukkan ke mulut, lalu sampai kelihatan angka V terbalik atau laring dimasukkan. Habis itu sudah dimasukkan, maka posisikan kembali bayi, lalu dipasang alat selanjutnya. Lalu dilakukan kompres dada dengan irama hitungan 3 kali kompres dada dan 1 kali pompa. Bisa dengan 2 telunjuk jari, bisa juga dengan jempol. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dilakukan selama 30 detik. Selanjutnya kita hitung kembali denyut jantung pada bayi. Jika denyut jantung pada bayi masih di bawah 60, maka kita perlu memberikan epinefrin dengan 1 cc dicampur dengan NS sebanyak 10 cc dengan dosis 0,1 sampai 0,3 mili per kilogram berat badan. Pada bayi ini maka diberikan 0,5 cc.
kompres dada pada bayi lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dilakukan selama 30 detik juga. Lalu kita hitung lagi denyut jantung pada bayi. Jika denyut jantung pada bayi sudah sampai 100, maka tidak perlu dilakukan tindakan selanjutnya. Jika denyut jantung pada bayi kurang dari 100, misalnya masih 60, maka perlu diberikan epinefrin 3-5 menit kemudian setelah tindakan tadi. Di sini bayinya denyut jantungnya sudah lebih dari 100, maka bisa dihentikan kompres dadanya. Tetapi VTP-nya tetap dilanjutkan sampai bayi bisa bernafas dengan spontan. Jika sudah, maka bayi dipindahkan ke mesin ventilator untuk mendapatkan bantuan oleh mesin. Baik, di sini saya sudah selesai melakukan tindakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.